Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifatur Rosidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila, yaitu tentang filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan sifat-sifat filsafat. Yang kedua, tentang alasan diperlukannya kajian filsafat. Nah, yang ketiga yaitu landasan filsafat. Yang keempat yaitu esensi hakikat filsafat, dan juga yang kelima urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk tidak berlama-lama, mari saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Itu ada 5 menurut informal. Di sini filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, format. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif. Di sini mengartikan filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis linguistik. Di sini menjelaskan tentang filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan juga konsepnya. Yang kelima, aktual fundamental. Di sini menjelaskan tentang filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Untuk sifat-sifat filsafat itu ada 4. Yang pertama, sifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencangkup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Untuk yang ketiga yaitu bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan dalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Untuk yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu yang dipikirkan. Yang kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Di sini, nilai-nilai Pancasila sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nah, untuk yang kedua itu filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menentukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk materi yang ketiga, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis Pancasila. Nah, untuk yang pertama, ontologis Pancasila. Ontologi ini membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak atau juga disebut dengan substansi.
Nah, untuk yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Yang terkait dalam Pancasila itu yang pertama, sila pertama digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Nah, untuk yang kedua, sila kedua digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab-adab. Yang ketiga, untuk sila ketiga digali dari pengalaman atas kedasaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Untuk yang keempat, sila yang keempat itu digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenalkan secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah mufakat. Untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Nah, di sini yang keempat saya akan menjelaskan tentang esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama, hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan merupakan prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Nah, yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, ya, yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Nah, yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Nah, yang kelima, hakikat sila keadilan itu terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distribusi, legal, dan kumulatif. Untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam memukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dapat menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking. Nah, di sini bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Nah, dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun menjelaskan, mohon dimaklumi karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.